Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang dosis pada sediaan cair. Nah, minggu lalu kita telah belajar bersama-sama mengenai perhitungan untuk dosis maksimum sediaan gabungan, ya, atau obat yang dalam bentuk sediaan sama ini mengandung lebih dari satu macam obat yang memiliki mekanisme yang sama atau target aksi yang sama sehingga nantinya mempunyai efek sinergisme atau potensiasi sehingga kita harus hitung apabila sediaannya digabungkan. Nah, fokus kita hari ini adalah tentang bentuk sediaan cair. Nah, di mana sediaan cair ini dosisnya adalah berdasarkan volume pemberian atau istilahnya adalah sendok takar. Nah, untuk pemberiannya maka kita harus hitung. Nah, kira-kira dalam berapa sendok takar sediaan tersebut dosisnya sesuai dengan dosis terapi. Nah, definisi dari sediaan cair, di mana sediaan cair itu merupakan sediaan obat yang berbentuk cair. Nah, kita ketahui ya, jadi bentuk sediaan itu ada 3, bentuk sediaan cair, padat, dan semi padat, tergantung pada bentuknya. Nah, untuk macam dari sediaan cair, diantaranya adalah sediaan larutan, sediaan suspensi, dan sediaan emulsi. Nah, sediaan larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan kimia terlarut. Jadi dalam sediaan larutan ini bahan obatnya terlarut. Nah, ketika bahan obatnya terlarut, maka sediaannya yang terlihat adalah sediaan yang berwarna jernih. Ya, jadi bahan obatnya tidak akan bisa terlihat dengan kasat mata. Itu adalah ciri-ciri dari sediaan larutan. Jadi semua bahan obatnya dalam bentuk yang terlarut. Nah, untuk bentuk sediaan larutan ini ya cenderung karena bahan obatnya terlarut, maka biasanya homogenitas sediaannya tinggi sehingga tidak menjadi masalah ya dalam penyimpanan karena tidak terjadi pemisahan fase. Yang sering menjadi permasalahan adalah bentuk sediaan suspensi dan emulsi, di mana suspensi ini merupakan sediaan cair yang terdiri dari partikel padat yang terdispersi pada keseluruhan fase cair dan partikel terdispersinya tidak larut. Nah, jadi ciri-ciri dari sediaan suspensi nanti biasanya ya bentuk sediaannya adalah eh, warnanya ini warna yang tidak transparan ya karena ada bahan obat yang tidak larut yang nantinya akan didispersikan ke dalam pelarut dengan tambahan suspending agent untuk menurunkan tegangan permukaan dari partikel obat yang tidak larut tadi. Nah, ketika dilakukan penyimpanan, ada kecenderungan untuk memisah. Kenapa memisah ya? Karena tidak larut. Nah, apabila ketika dilakukan pemberian obat sediaannya tidak larut atau sudah terpisah, ya nanti akan ditakutkan kadar obat dalam sediaan ini setiap kali pemberiannya akan berbeda karena homogenitas sediaan untuk sediaan suspensi ini ya sulit dilakukan keseragaman dosis. Nah, bagaimana caranya supaya nanti sediaannya bisa sama kandungan atau dosisnya ya setiap kali mau dipakai ini sediaannya perlu dilakukan pengojokan terlebih dahulu. Nah, ketika dilakukan pengojokan, nantinya partikel yang terdispersi nanti akan bisa homogen ke seluruh bagian dari fase cair. Nah, sama halnya dengan emulsi. Emulsi ini merupakan bentuk sediaan yang terdiri dari 2 fase. Ya, fasenya adalah fase air dan fase minyak, di mana masing-masing fase ini nanti akan terdispersi dalam fase yang lain, dalam bentuk droplet atau tetesan halus. Nah, sama halnya dengan suspensi, emulsi ini terdiri dari 2 fase yang tidak bisa saling bercampur, sehingga lama-kelamaan ada kecenderungan untuk terjadi pemisahan, terjadi creaming. Nah, tetapi ketika dilakukan penggojokan, ya harusnya sistem emulsi ini bisa kembali ke sistem seperti semula.
Nah, sehingga perlu adanya perhitungan dosis untuk sediaan cair karena tadi pemberiannya adalah berdasarkan volume pemberian, sehingga kita harus menghitung ya berdasarkan dalam 1 sendok takar ini mengandung berapa miligram dosis. Nah, berikut contoh latihan 1 di mana cefixime ini memiliki dosis lazim pada rentang 1,5 hingga 3 mg per kilogram berat badan dan diminum 2 kali sehari. Nah, diminum selama 3 hari. Nah, untuk sediaan cefixime ini merupakan sediaan yang tidak larut atau sulit larut dalam pelarut sehingga dibuat dalam bentuk sediaan dry syrup. Ya, karena ketika ditambahkan air, maka stabilitas sediaan akan menurun. Nah, untuk tetap menjaga stabilitas pada kondisi penyimpanan, maka dibuat dalam bentuk padat. Ketika nanti akan diminum, baru nanti ditambahkan air. Ya, untuk menjaga stabilitasnya dalam keadaan baik. Karena untuk beyond use date dari sediaan cefixime ini terbatas, ya 7 hari. Nah, sehingga ya dalam 7 hari ini harus habis. Nah, gimana kalau sediaannya tersisa? Nah, kalau sediaannya tersisa, maka ya ketika nanti sakit yang sama, maka sediaannya sudah tidak bisa diminum. Karena ada batas beyond use date dari sediaan tersebut biasanya 7 hari. Nah, dalam 1 sendok takar atau 5 mili ini mengandung cefixime sebesar 100 mg. Maka apabila berat badan anak sebesar 17 kg, berapakah dosisnya? Dan apakah semua obat harus dihabiskan? Nah, ini harus kita hitung dulu dosisnya. Nah, dosis ini hanya untuk usia 17 kg, sehingga kalau misalkan anak-anak tersebut dosis berat badannya melebihi atau kurang dari 17 kg, maka perlu dilakukan perhitungan ulang. Nah, berikut merupakan pengatasan dari soal tersebut. Ya, diketahui berat badan anak tadi adalah 17 kg. Kemudian dosisnya berkisar ya karena dosis lazim ya. Jadi ada rentang minimal dan maksimal 1,5 sampai 3. Satuannya adalah miligram per kilogram berat badan. Nah, karena di sini satuannya miligram per kilogram berat badan, maka kita harus kalikan dengan berat badannya. Ya, dikalikan ya berat badan. Oke, jadi untuk dosis 1 kali adalah 17 kg dikali 1,5 hingga 3 mg per kilogram berat badan ya. Karena ada dosis rentang, maka kita hitung rentang terendahnya berapa, rentang tertingginya berapa. Nah, untuk rentang terendah dosisnya sebesar 25,5 mg dan dosis tingginya adalah 51 mg. Ya. Jadi di sini rentangnya antara dalam 1 sendok takar tadi ada ini ya 100 mg ya. Nah, sehingga di sini dosis minimumnya adalah 1/4 sendok takar dan dosis tertingginya adalah 51 mg atau setengah sendok takar. Nah, untuk 1 kali seharinya, karena tadi sehari itu ada 2 kali pemberian atau 2 dosis, maka kita hitung 2 dosis untuk rentang minimal dan rentang maksimal dosis. Ya, hasilnya adalah dosis yang diberikan 1 hari ini antara 51 hingga ya 102 mg atau 102 ini sama dengan 1 sendok takar per hari. Ya, kurang lebihnya. Berarti kalau 1 sendok takar tadi 100 berarti masih dalam rentang dosis lazim. Oke. Kalau pakai dosis setengah, ya setengah tadi berarti 50 ya. Kalau 50 berarti kita kurang, dosisnya kurang karena seharusnya 51. Ya, untuk masuk dalam range maka yang digunakan adalah 1 sendok takar per hari untuk 2 kali pemberian. Oke. Nah, kuurnya ya
berapa jumlah obat yang dibutuhkan dengan waktu pemberian selama 3 hari, ya maka kita tinggal kalikan 3, 51 hingga 102 mg dikalikan 3 hari, maka ya membutuhkan sejumlah dosis antara 153 hingga 306 mg. Nah, di mana 1 sendok teh atau 1 sendok takar mengandung cefixim 1000 mg dengan volume sediaan 30 ml. Maka kita hitung. Jadi volume sediaan tadi 30 ml dibagi volume pemberiannya adalah 5 ml dikalikan 100 mg. Ya, karena tadi untuk sekali 1 hari pemberian ini kan butuhnya 1 sendok teh ya. Nah, sehingga 1 sendok teh ini untuk 3 hari, maka ya dosisnya sekitar 600 mg. Ya, dosisnya adalah 600 mg ini dalam 1 wadah. Nah, tadi padahal yang dibutuhkan ini hanya 153 hingga 306. Ya, berarti masih sisa ya sekitar 290. Ya, jadi kalau ini pakainya sendok takar untuk 3 hari, seharinya 100 ya berarti masih sisa 300. Ya. Jadi masih ada sisa. Jadi untuk 1 botol ini sudah cukup. Nah, tadi gimana kalau sisa? Ya, kalau sisa nantinya tidak boleh digunakan lagi jika sakit yang sama di kemudian hari karena ada beyond use date. Jadi waktu yang menunjukkan sediaan ini masih boleh dipakai ketika sediaannya sudah dibuka. Nah, ini contoh soal yang kedua. Jadi ada eritromisin memiliki dosis lazim. Ya, dosis lazimnya. Nah, di sini ada keterangan 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Kalau per hari berarti ini adalah dosisnya dalam 1 hari. Nah, dosis bisa dibagi ke dalam 2 sampai 4 kali pemberian. Yang terbagi menjadi 2 sampai 4 dosis. Kemudian dosis maksimum untuk anak 2 gram per hari diminum selama 14 hari dalam sediaan dry syrup ya 60 ml satu wadahnya, dan tiap 5 ml ini mengandung 200 mg. Jadi tiap sendok takar ini mengandung 200 mg eritromisin. Nah, apabila berat badan anak 10 kg, maka hitung berapa dosisnya dan berapa botol obat yang harus dibeli. Apakah cukup 1 ataukah lebih dari 1? Oke. Nah, kita hitung dulu ya. Jadi tadi diketahui bahwa untuk dosisnya adalah 30 sampai 50 mg ini untuk dosis sehari. Dikalikan berat badan ya. Berat badannya tadi 10 kg, jadi kita kalikan 10. Jadi rentang dosis lazim dalam 1 hari adalah 300 hingga 500 mg. Dan ini terbagi dalam 2 sampai 4 dosis terbagi. Nah, kita hitung 300 hingga 500 mg jika diberikan dalam 4 dosis terbagi, ini berarti masing-masing dosisnya adalah 75 mg, sedangkan jika dibagi untuk 2 dosis terbagi adalah 250 mg. Nah, sehingga obatnya ini bisa bervariasi, bisa digunakan 4 kali sehari hingga ya 2 kali sehari. Ya, tergantung mau pakai 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Ya, tergantung dari pasiennya. Nah, yang paling enak sih harusnya 2 kali sehari ya, karena frekuensi minum obat ini bisa berkurang. Jadi cukup 2 kali sehari waktu minum obatnya.
Nah, diketahui DM, dosis maksimum 1 hari adalah 2 gram atau 2000 mg. Nah, kemudian kita hitung kuurnya. Jadi jika dosis 1 harinya 300 sampai 500 mg dan tadi penggunaannya adalah selama 14 hari, maka kebutuhannya adalah dalam satuan miligram 4.200 hingga 7.000 miligram, atau ketika diubah dalam satuan gram adalah 4,2 hingga 7 gram. Ini adalah jumlah kebutuhan obat untuk 14 hari. Nah, misalnya dosis yang dipakai adalah dosis lazim yang terendah. Dosis lazim yang terendah berapa tadi? 300 ya, 300 mg. Jadi dalam 1 hari ini dosisnya adalah 300 mg. Nah, kita hitung. Tadi dalam 1 sendok takar ada 200 mg dosis. Nah, jadi kalau kita butuhnya 300 mg, ya, maka untuk volume pemberiannya adalah 300 mg per 200 mg kali 5 mili. Ya, atau dalam sehari ini butuhnya 7,5 mili atau 1,5 sendok takar. Ya, di mana 5 mili tadi mengandung 300 mg bahan obat. Padahal tadi yang dibutuhkan adalah 300, sehingga lebih dari 1 sendok takar yang dibutuhkan dalam 1 hari. Ya, atau 1,5 sendok teh atau sendok takar seharinya. Nah, jadi 1 sendok teh mengandung eritromisin ini sebesar 200 mg, di mana volume sediaan total dalam 1 sediaan adalah 60 mili. Nah, maka untuk ini ya perhitungannya berarti 60 mili dibagi 5 mili dikali 200 mg, ini adalah sekitar 2,4 gram. Jadi dalam 1 sediaan dosis totalnya ini adalah 2,4 gram. Nah, padahal tadi dosis yang kita gunakan, yang kita butuhkan ini untuk dosis terendahnya adalah 4,2 gram. Ya, jadi 4,2 gram dibagi 2,4 gram kalikan 1 botol, maka butuhnya adalah lebih dari 1 botol, yaitu 1,75 botol, atau dibulatkan menjadi 2 botol. Ya, sehingga untuk dosis lazim anak dengan usia 10 kg, ya, dosis lazimnya kita pakai dosis lazim terendah, eritromisin digunakan selama 14 hari, di mana tadi untuk 1 harinya butuh 300 mg dosisnya, maka ya dibutuhkan 2 botol untuk mencukupi kebutuhan dosis pada pasien tersebut. Nah, berikut contoh perhitungan, saya kira mudah ya, bisa dipahami. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan yang nantinya akan digunakan untuk latihan soal mahasiswa. Ya, jika ada suatu sirup obat batuk mengandung 15 mg ambroxol HCl, tiap 5 mili ini kandungannya adalah 15 mg ambroxol HCl, dan volume botolnya adalah 100 mili, maka berapa miligram obat yang terkandung dalam botol sirup? Nah, nanti kalian bisa hitung. Ya, nah berikut yang bisa saya sampaikan. Silahkan mahasiswa nanti melanjutkan untuk belajar mandiri dengan menghitung latihan soal yang ada. Terima kasih.